Sudah tidak ada gunanya mengumpulkan banyak pemain bintang dalam satu tim untuk menjadi juara secara instan. Bahkan dalam belasan sampai puluhan tahun terakhir, super tim yang berhasil bisa dihitung jari. Sebab sisanya hanya berakhir sangat memalukan. Dan di playoff 2024 ini kita sudah melihat banyak contohnya secara langsung. Selama beberapa dekade terakhir, kita hidup dalam era di mana banyak tim berlomba-lomba untuk menciptakan dinasti baru dengan membentuk super tim. Banyak yang bilang semua ini berawal dari Boston Celtics 2008. Namun ada juga yang menyebut kalau LeBron James dan Miami Heat lah yang memulai tren ini. Beberapa dari mereka memang sukses menjadi sebuah dinasti. Namun jika ada yang berhasil, maka pasti selalu akan ada yang gagal. Dan faktanya justru jauh lebih banyak yang gagal ketimbang yang berhasil. Pada saat Heat berkuasa, sebenarnya ada super tim Celtics, Lakers, dan Nets yang gagal. Saat dinasti gila Warriors sukses, super tim Cavaliers dan OKC Thunder juga harus tunduk kepada mereka. Kegagalan mereka memang disebabkan oleh banyak faktor. Meski begitu, tetap saja pada saat itu, hampir seluruh tim NBA telah dibutakan seolah-olah satu-satunya jalan untuk meraih gelar juara adalah dengan membentuk super tim. Namun, sekarang semua itu sudah berubah. Karena sekarang, secara perlahan, kita sedang menyaksikan keruntuhan dari era super team. Talenta hebat yang dimiliki oleh tiap tim NBA sudah semakin merata. Selama 5 tahun terakhir, kita telah mendapatkan 5 tim juara yang berbeda. Hal seperti ini kali terakhir terjadi pada 1981, sudah 43 tahun yang lalu. Bayangkan saja, sudah hampir setengah abad NBA dikuasai oleh para dinasti. Namun saat ini, masih belum ada satupun tim yang mampu mempertahankan gelarnya sejak dinasti Warriors. Dan yang terpenting, kelima tim juara terakhir ini semuanya bukan super tim. Mereka semua merupakan tim dengan susunan roster yang sangat merata dan saling melengkapi. Di sisi lain, beberapa super tim seperti trio KD, Kyrie, dan Harden di Nets, serta LeBron, AD, Westbrook, dan Melo di Lakers malah gagal memenuhi ekspektasi. Bahkan sampai sempat gagal masuk ke playoff maupun play-in. Dan di playoff 2024, buktinya sudah semakin kuat jika strategi membangun super tim sudah tidak berguna lagi. Milwaukee Bucks contohnya. Bucks yang sudah memiliki 2 bintang Giannis Antetokounmpo dan Chris Middleton, lalu All-Star Brook Lopez, tiba-tiba ketambahan Damian Lillard pada awal musim. Dengan masuknya seorang guard sekelas mega bintang ini, maka Bucks sudah pasti dinyatakan sebagai super tim dan diprediksi akan menjadi salah satu pesaing terberat di wilayah timur. Namun, perjalanan mereka malah berhenti di ronde pertama. Memang sih Bucks kehilangan Giannis sebelum playoff dimulai karena cedera. Namun, tanpa Giannis, sebenarnya kekuatan skuad Bucks ini sudah melampaui Pacers, musuh mereka di ronde pertama. Bucks memiliki kemampuan offense yang kuat dalam Lillard, Middleton maupun Lopez, dan lawan utama yang mereka hadapi hanyalah sekedar Tyrese Haliburton dan Pascal Siakam, pemain yang cukup hebat tapi masih jauh dari kata mega bintang. Ditambah lagi, offense Haliburton sedang menurun pada saat itu, sehingga Bucks seharusnya memiliki kesempatan besar untuk mengalahkan mereka dengan mudah. Tapi, gimana caranya Pacers dapat memulangkan super tim Bucks ini hanya dalam 6 pertandingan? Pacers memiliki pemain pendukung yang sempurna di samping Haliburton dan Siakam. Pemain seperti Obi Toppin, Andrew Nembhard, Aaron Nesmith, TJ McConnell, dan Miles Turner bisa mencetak poin dari mana saja. Selain itu, berbeda dengan Lillard yang dominan di shooting, Haliburton merupakan point guard yang jauh lebih murni. Di saat ia kesulitan untuk mencetak skor, ia dapat menjadi fasilitator handal untuk rekan-rekannya di lapangan. Haliburton bisa mengacak-ngacak skema defense Bucks dengan mudah. Ditambah lagi dengan tanpa Giannis, malah makin hancur defense-nya. Dengan begitu saja, Pacers berhasil memenangi seri pertamanya sejak 2014 melawan super team Bucks dengan skuad yang tidak bertabur bintang, tapi jauh lebih merata. Sekarang kita beralih ke wilayah barat. Kita semua pasti sudah tahu bagaimana nasib Clippers setelah mendapatkan James Harden melalui trade. Melihat Harden yang selalu gagal bersama rekan-rekan bintang sebelumnya, akan seburuk apa hasilnya jika digabung dengan para pemain bintang yang jauh lebih terkutuk di tim yang paling terkutuk sepanjang sejarah NBA. Pada awalnya Clippers sudah cukup solid tanpa Harden. Akan tetapi setelah men-trade Harden, mereka malah langsung kesulitan untuk mencari satu kemenangan pun. Meski begitu, seiring berjalannya waktu, entah bagaimana Clippers akhirnya konsisten untuk menang dan berhasil mengamankan tiket playoff. Dan di playoff tahun ini, mereka kembali berhadapan dengan Luka Doncic dan Mavericks. Awalnya, Clippers berhasil menunjukkan kalau super tim mereka ini layak untuk ditakuti. Namun, yang menjadi permasalahan adalah mereka terlalu sering menyerang dengan isolation atau pergerakan individu dibandingkan dengan kerjasama tim. Bahkan Paul George sendiri menyadari hal tersebut dan menyebutnya sebagai salah satu alasan Clippers harus kalah di seri ini. Sedangkan, ini yang dilakukan Mavericks.
Josh Green, his corner three is good. So Leonard has to throw it away. 11 turnovers. Doncic up to Jones. Pass inside. Gafford goes across the lane. Finds Derrick Jones. PJ Washington corner three. It's good. Save it, but throws it away. Doncic ahead to Irving. Irving back to Doncic. Layup. Banks it home. Doncic very close to getting a technical. He's got to be careful. PJ Washington corner three is good. Mavericks bermain seperti mereka ingin ngasih makan untuk satu sama lain. Tak hanya itu, Luka dan Kyrie juga memiliki pemain-pemain pendukung yang sempurna, sehingga strategi di lapangan pun dapat tereksekusi dengan baik. Dengan Clippers yang sudah kehilangan berbagai cadangan yang hebat untuk menukar Harden, maka mereka tidak punya pilihan lagi selain mengandalkan bintang-bintangnya untuk menciptakan offense yang gitu-gitu saja. Permainan mereka sangat lambat dibanding Mavericks yang jauh lebih cepat dan lapar. Anehnya, saat Kawhi Leonard dapat bermain setelah absen di pertandingan pertama, Clippers justru langsung kalah. Lalu saat ia absen lagi setelah kalah 2 pertandingan beruntun, Clippers malah menang. Super Team Clippers ini sudah jelas gagal total. Dan dengan pemain bintang mereka yang semakin tua dan mudah cedera, serta aset yang semakin sedikit untuk beberapa tahun ke depan, maka Clippers akan terjebak dalam ketidakpastian memasuki musim depan. Jika nasib Super Team Clippers ini sudah cukup buruk, maka tidak ada kata yang bisa menjelaskan seberapa mengecewakan Super Team Suns musim ini. Sejak musim reguler, Suns memang tampil tidak sesuai ekspektasi, baik itu karena cedera maupun performa yang tidak konsisten. Meskipun begitu, di akhir musim reguler, Suns yang menduduki peringkat 6 di wilayah barat dan bertemu dengan Timberwolves di playoff ini telah memiliki momentum yang cukup kuat. Selain trio KD Booker Bill yang sudah sepenuhnya sehat, mereka juga tak terkalahkan saat berhadapan dengan Timberwolves pada musim reguler. Bahkan Suns bermain sangat dominan dalam semua kemenangan ini. Namun, playoff dan musim reguler adalah hal yang sangat berbeda. Kali ini, Wolves bermain jauh lebih ganas di kedua sisi lapangan, khususnya defense. Selain memiliki Rudy Gobert, sang pemenang Defensive Player of the Year musim ini, guard dan forward mereka seperti Nickeil Alexander-Walker, Anthony Edwards, dan Jaden McDaniels juga memiliki defense yang sangat mematikan. Offense trio Suns pun dapat dihentikan dengan mudah. Dalam 3 pertandingan pertama, Booker hanya dalam tanda kutip mencatat rataan 20,3 points per game. Sedangkan Bill malah jauh lebih turun dengan rataan 16,5 points per game. KD memang tetap bermain hebat dan efisien dengan 26,8 points per game. Namun angka tersebut juga merupakan yang terendah ketiga sepanjang karirnya di playoff. Dan jika trio mega bintang Suns saja sudah kesusahan, maka siapa yang dapat menolong mereka? Suns tidak memiliki pemain cadangan yang kuat sebagai resiko dari trade KD dan Bill. Mereka juga tidak bisa menghentikan N yang sangat atletis di sisi defense. Sampai-sampai N berani untuk mempecudangi KD. Dengan posisi mereka yang tertinggal 0-3, Suns pastinya memberikan respon yang kuat kepada Wolves. Booker berhasil mengumpulkan 49 points dengan akurasi field goal 61%. Tapi ini yang dilakukan N kepada mereka. Edwards, cross, Edwards, hits it from the outside. 5 to shoot. Edwards turns and hits. 10 feet. Booker the drive, denied. Edwards. Oh, Edwards! A signature slam. That's it. The Timberwolves complete. N mencetak 40 poin, 9 rebounds, dan 6 assist di pertandingan keempat. Tak hanya itu, ia juga berhasil mempermalukan Booker dan KD di dua sisi lapangan. Sungguh kejam. Super Team Suns ini pun disapu bersih di kandangnya sendiri. Dengan semua ini, maka era Super Team di NBA resmi sudah mati. Mereka semua telah dipulangkan secara memalukan di playoff tahun ini. Saat ini, resep yang paling ampuh untuk jadi juara adalah dengan membangun tim dengan kemampuan tiap pemain yang merata dan saling melengkapi. Hal ini sudah kita lihat dalam beberapa tim di playoff seperti Thunder, Wolves, Nuggets, Mavericks, dan Pacers. Pada awalnya, mereka percaya terhadap potensi bintang muda mereka. Kemudian mereka akan berusaha mencari pemain-pemain dengan kemampuan yang cocok untuk berada di samping bintang itu. Mengumpulkan banyak pemain bintang dalam satu tim sudah tidak relevan lagi. Sekarang, era di NBA telah bergeser dan talenta-talenta muda sudah tersebar secara merata. Strategi para pemain bintang untuk menggunakan isolation secara bergantian di lapangan akan semakin mudah untuk dihentikan. Dan bagaimanapun caranya, mereka pasti akan kewalahan dengan tim-tim lain yang bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat. Itulah episode kali ini. Bantai sale banding harga jersey basket cuma 100.000 doang per setel. Custom jersey apapun bisa di Easy Sportswear, 100% polyester, full print, jahitan rapi, dijamin kualitas terbaik. Gak usah takut kebesaran kekecilan, karena dari ukuran kecil sampai jumbo ada semua. Ada cacat kami ganti 100%, gas check out aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.